Alhamdulillah, alladzi ja'alana min 'ibadihi al-mu'minina al-muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita menjadi hamba Allah yang beriman, karena orang-orang beriman itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan hidup bahagia dari dunia sampai akhirat nanti. Tidak ada kamus penderitaan bagi mereka orang-orang beriman. Tidak ada kerugian bagi mereka orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu dimanapun, kapanpun, dan untuk selama-lamanya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, kenapa masih ada sebagian orang beriman yang merasa menderita dalam hidupnya? Padahal kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir 30 juz, 6.666 ayat, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa orang beriman itu dalam kerugian. Tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Betapa dahsyatnya, betapa indahnya filosofi orang beriman itu. Inna kulla syai'in lahu khair. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi bagi kita individu beriman adalah kebaikan. Lihat, kulla syai'in, apapun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi pada diri mereka orang-orang beriman adalah kebaikan. Jika itu kebaikan, pasti mengandung kebahagiaan. Ini artinya filosofi orang beriman adalah the happiness forever, wherever, whenever, and forever. Kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah, pasti hidupnya akan bahagia dimanapun, kapanpun, dan untuk selama-lamanya. Mari kita kaji, benarkah orang beriman seperti itu? Nabi lanjutkan sabdanya, idza asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Orang beriman itu apabila mendapatkan nikmat dari Allah, sedikit maupun banyak, kecil maupun besar,
ia pandai bersyukur kepada Allah. Syukur terhadap nikmat Allah adalah kebahagiaan. Wa idza asabatud darra'u, orang beriman itu kalau ditimpa musibah apapun bentuknya, sabar. Orang beriman itu menghadapi dengan kesabaran. Fakana khairal lah, sabar dalam musibah adalah kebaikan buat kita orang beriman. Dapat nikmat, hadapi dengan syukur, itulah kebaikan. Dapat musibah, hadapi dengan sabar, itulah kebahagiaan. Syukur nikmat menuju surga, sabar terhadap musibah juga menuju surga, saudara-saudara. Kita sudah terlanjur dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Adakah di antara kita yang minta kepada Allah agar jadikan manusia? Tidak. Kita tidak pernah minta menjadi manusia. Dan ternyata saudara-saudara, makhluk Allah yang paling dimuliakan tiada lain adalah manusia. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat manusia bisa menjadi lebih tinggi daripada derajat malaikat sekalipun. Siapa dia? Yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menjadi orang beriman, kondisi apapun yang kita hadapi, kita harus bahagia, saudara-saudara. Sebagai contoh, negara kita sedang mendapat bencana virus corona. Bagi orang beriman, virus corona adalah sebuah musibah. Musibah itu adalah ujian dari Allah. Kalau itu datangnya dari Allah, ya Rabb, hamba terima. Radina, hamba ridho ya Allah. Hamba terima musibah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, sebagaimana hamba menerima kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Orang yang beriman akan berlaku adil. Ia mau menerima nikmat Allah dan ia juga mau menerima musibah dari Allah, karena dua-duanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, mungkin orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia karena virus corona, betapa indahnya. Karena saya pernah membaca sebuah hadis, ma zalal bala'u bil 'abdil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah fama alaihi min hadiyah. Orang beriman itu senantiasa diberi bencana, ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada dirinya berupa penyakit, kemiskinan dan lain sebagainya, ataupun musibah yang menimpa hartanya berupa kebakaran, kerampokan, penipuan dan lain sebagainya. Wa waladihi, atau menimpa kepada anaknya, keluarganya. Hatta yalqallah, sehingga orang beriman itu meninggal dunia bertemu Allah. Fama alaihi min khati'ah, sehingga tidak ada satu pun dosa yang tertinggal pada hamba Allah yang beriman itu. Maka kita berhusnuzon, saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena virus corona, mereka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka diampuni dosa-dosa oleh Allah, maka mereka tidak akan disiksa di alam kubur. Kalau selamat di alam kubur, maka stasiun berikutnya akan lebih mudah, saudara-saudara. Tetapi kalau mati dalam keadaan membawa dosa, maka orang itu akan disiksa di alam kubur, bermasalah di alam kubur. Apabila di alam kubur bermasalah, maka stasiun berikutnya akan lebih sulit, saudara-saudara.
Al-qabru awwal manzil min manazilil akhirah. Kubur adalah the first station, stasiun pertama untuk akhirat. Fa in naja minhu, siapa orang yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka alam-alam berikutnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu, tapi ingat, siapa yang di alam kubur bermasalah, fama ba'dahu asyaddu min, maka alam-alam berikutnya akan lebih susah, saudara-saudara. Coba orang beriman yang mati corona bahkan dianggap mati syahid, saudara-saudara. Orang yang mati syahid, apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan sekali-kali kau mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arwah manusia, jamaah sekalian, ada 5 macam. Yang pertama arwahul anbiya'i wal mursalin. Yang kedua arwahul syuhada was salihin. Yang ketiga arwahul mu'minina muti'in. Yang ketiga arwahul mu'minina al-usar. Yang terakhir arwahul kafirin. Arwahnya para nabi dan rasul, ketika beliau, para rasul itu mengalami kematian, mereka tidak mati. Ruh mereka langsung naik ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan. Arwahnya orang yang mati syahid langsung diberi kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung mendapatkan nikmat surga. Arwahnya orang beriman yang taat itu tidak langsung masuk surga, tapi hanya diperlihatkan kenikmatan surga. Ia tersenyum senantiasa di alam kuburnya, memandang kenikmatan surga yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Adapun arwahnya orang beriman yang banyak dosa, bagaimana? Mudzabdzab bainas samai wal ardh, terhenti antara langit dan bumi, tidak ke surga, tidak ke neraka. Arwah orang beriman yang banyak dosa terkadang-kadang oleh Allah diperlihatkan kenikmatan surga, maka ia akan bahagia di alam kuburnya, memandang kenikmatan surga. Tapi suatu ketika Allah perlihatkan kepada mereka siksa neraka, maka mereka orang beriman yang berdosa ketakutan di alam kuburnya. Maka disitulah pentingnya kita memohonkan ampun dan kirim doa kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah ringankan siksa kuburnya. Yang terakhir arwahul kafirin, ruhnya orang-orang kafir. Mereka tidak naik ke langit, mereka akan dipenjara di bumi yang ketujuh, saudara-saudara, bumi terbawah. Mereka senantiasa diperlihatkan siksa neraka, maka mereka ketakutan selama-lamanya di alam kubur. Karena mereka tahu inilah tempat tinggalku nanti ketika kiamat besar datang. Orang beriman sangat bahagia. Yang banyak dosa pun Allah berikan ampunan. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat sayang kepada hamba-Nya yang beriman. Bahkan Rasulullah SAW bersabda menjelaskan ayat ini, "Lallahu arhamu bi'abdihil mu'min min hadhil walidah liwaladiha." Sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh Allah itu sangat sayang kepada orang beriman, lebih sayangnya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Lihat saudara-saudara, ketika setelah perang Badar selesai, Rasulullah bersama sahabat mendapatkan kemenangan. Banyak sahabat yang mati syahid. Maka Nabi bersama sahabat pulang dari peperangan, melihat beberapa banyak wanita perempuan ikut menyiapkan konsumsi, menunggu sang suami, kepulangan sang suami. Ada yang beritanya mati syahid, ada yang selamat.
Tahu-tahu Nabi menyaksikan seorang ibu sedang menggendong bayi, sedang memasak air, menggolak-golak. Lalu anak bayinya itu menggigit puting ibunya. Ibunya terperanjat, terkaget, kesakitan. Ya Allah. Peristiwa ini dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan, wahai ibu, bukankah tadi ibu disakiti oleh anak ibu, digigit puting ibu sampai berdarah, lalu ibu kesakitan, terperanjat, kaget. Wahai ibu, bukankah ibu mampu menceburkan anak yang menyakiti ini ke dalam air yang menggolak? Apa jawab seorang ibu? Tidak mungkin ya Rasul. Kenapa tidak mungkin? Bukankah ibu mampu membalasnya? Mampu ya Rasul, tapi aku tidak akan membalas anakku. Kenapa? Aku sayang ya Rasul. Lihat saudara-saudara, sayang. Kalau dasarnya adalah sayang, berbuat kesalahan aja tidak akan disiksa. Ibu tidak akan menyiksa anaknya, padahal sudah menyakiti. Dan ibu mampu menyiksa anaknya. Apa kata Nabi setelah mendengar seperti itu? Lallahu arhamu bi'abdihil mu'min min hadhil walidah liwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ini apa artinya saudara-saudara? Selagi kita menjadi hamba Allah yang beriman, insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum. Ayat wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.